of success is like 100 million pounds of shit. Balik lagi bersama aku, Resmi Dinanti. Kali ini aku akan menjelaskan proses asuhan keperawatan di dalam keperawatan kritis serta bagaimana cara mengkaji di dalam keperawatan kritis. Nah, apa sih asuhan keperawatan kritis itu? Asuhan keperawatan kritis itu merupakan asuhan yang diberikan kepada pasien dalam kondisi kritis. Kondisi kritis itu seperti apa sih? Nah, kondisi kritis itu adalah pasien yang mengalami disfungsi organ dan dapat mengakibatkan kehilangan nyawa ataupun mengancam jiwa pasien itu. Nah, jadi asuhan keperawatan kritis itu adalah asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien dengan keadaan kondisi kritis yang harus diberikan secara cepat dan tepat untuk mengurangi resiko terjadinya kehilangan jiwa ataupun nyawa seseorang. Nah, di dalam proses asuhan keperawatan kritis itu sama seperti keperawatan pada umumnya, akan tetapi bisa dibilang di dalam keperawatan kritis ini akan timbul diagnosa-diagnosa yang biasanya kita sering abaikan di dalam keperawatan umumnya. Nah, misalnya itu diagnosa distress spiritual. Biasanya kan seseorang yang mengalami keperawatan kritis itu yang di rumah sakit, terus bed rest di dalam rumah sakit, itu akan mengalami distress spiritual. Maksudnya distress spiritual itu seperti menyalahkan Tuhan, kenapa harus saya, kenapa tidak yang lain, kenapa saya harus seperti ini, Tuhan itu sungguh tidak adil dengan saya, kenapa saya harus merasakan ini. Nah, ataupun juga merasa keputusasaan. Jadi dia itu merasa bahwa dia itu tidak dibutuhkan lagi di dunia ini, ataupun tidak ada gunanya lagi dia di dalam hidup ini dengan keadaan dia yang seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih pengkajian di dalam keperawatan kritis itu? Yang pertama itu pre-arrival assessment. Itu maksudnya pengkajian yang dilakukan sebelum kedatangan pasien. Nah, pengkajian ini maksudnya itu perawat menerima informasi-informasi dari perawat yang mendapatkan info kedatangan pasien, misalnya berupa nama, usia, jenis kelamin, ataupun riwayat penyakitnya dan juga keluhan utama. Nah, kemudian itu ada admission and quick check, di mana ini merupakan pengkajian cepat saat masuk. Nah, pengkajian cepat ini misalnya perawat itu mengecek meliputi airway dan juga circulation. Nah, airway di sini tuh merupakan kedalaman dan juga kedalaman napas, frekuensi napas, dan juga pola napas pasien. Nah, sedangkan sirkulasinya itu lebih mudahnya kita melihat mengukur tekanan nadinya, mengukur frekuensi nadinya, merasakan kelembapan jari-jarinya, dan juga refill time atau waktu pengisian ulang kapilernya, serta warna yang ada di kuku pasien. Nah, kemudian itu ada comprehensive assessment, di mana comprehensive assessment itu adalah pengkajian secara lanjut. Nah, biasanya di dalam pengkajian comprehensive assessment ini perawat itu melakukan mengkaji riwayat medis ataupun penyakit yang dimiliki pasien, dan juga melakukan pemeriksaan fisik secara lanjut. Nah, yang terakhir itu ada ongoing assessment. Ongoing assessment itu adalah pemeriksaan berkelanjutan. Jadi ini merupakan pemeriksaan lanjutan dari pengkajian komprehensif. Nah, jadi di dalam ongoing assessment ini biasanya setelah kita melakukan comprehensive assessment dan sudah menentukan intervensi. Nah, di dalam ongoing assessment ini perawat itu biasanya mengevaluasi tindakan-tindakan yang sudah diberikan
kepada pasien. Jadi mengevaluasi respon pasien terhadap tindakan yang diberikan oleh perawat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana asuhan keperawatan dan juga pengkajian di dalam keperawatan kritis. Terima kasih.